Bapak Ibu, kita bersama lagi dengan PT Agi Donatka dalam live baking class, masih tetap bersama Heri ya. Kali ini saya akan berbagi resep lagi dan tip atau trik kalau memang ada dalam proses nanti pasti akan saya sebutkan. Dalam kesempatan hari ini saya mau berbagi tentang pembuatan cara dan resep dari lapis Surabaya opposite. Jadi lapis Surabayanya yang mirip-mirip lapis Surabaya pada umumnya, cuman untuk kuningnya sendiri saya lebih ke arah pakai pewarna orange. Dan untuk spong cake-nya sendiri saya masih tetap bertahan dengan spong cake saya sebelumnya karena memang itu recommended sekali, enak sekali, lembab dan dimakan juga enak. Itu bisa kita jadikan basic spong untuk Bapak Ibu bikin cake apapun itu. Jadi enak, benar-benar enak. Udah jaminan dari saya itu pasti enak. Langsung saja saya mulai. Jadi untuk bahan-bahan yang saya butuhkan untuk proses pembuatan lapis Surabayanya ini. Untuk saat ini saya nanti bikin satu loyang. Jadi nanti Bapak Ibu di rumah nyoba sendiri bisa langsung masing-masing. Jadi untuk satu loyang ini hanya sebagai tip atau trik dari saya. Nanti prosesnya seperti apa, karena satu jenisnya lagi itu hampir sama dengan spong coklat yang sebelumnya pernah kami posting. Jadi saya pernah posting spong coklat untuk cake potong, terus untuk cake pop. Nah itu basicnya sama, cake-nya sama, resepnya juga sama. Jadi yang saat ini lagi saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah yang spong orange atau kuningnya. Jadi saya lebih ke orange ya. Oranye saya pakai pewarna haka ayam, jadi saya nggak pakai kuning telur, jadi biar agak beda sedikit karena kita bikin produk. Nah, kalau beda kan pasti ada nilai tersendiri. Loyang yang saya pakai tetap 18x18 dengan tinggi 5 cm. Bagian sisi kelilingnya itu jangan dipoles, jangan juga dikasih kertas, jadi biarkan aja seperti ini, yang penting bersih. Kita pakai kertas hanya bagian dasar aja, jadi setelah dioles dengan oles loyang palem sentrat bagian bawah, terus kita lapisi dengan kertas roti, langsung taruh seperti ini jadinya. Oke. Yang pertama untuk resep basic spongnya ada 3 tahap. Tahap pertama adalah bahan cair. Jadi bahan cair ini saya punya susu UHT, saya pakai 38 gram, Royal Crown butter substitute, jadi margarin unggulan kita, dan ini udah semuanya pasti udah tahu. Untuk cake, untuk kue kering ya, itu sangat enak sekali. Saya pakai 22 gram, terus untuk minyak goreng saya juga pakai 19 gram. Nah, semuanya saya jadikan satu, jadi bahan cairnya saya jadikan satu seperti ini dalam satu tempat. Setelah itu langsung kita cairkan. Kalau memang nggak ada kompor, bisa langsung dimasukkan ke oven. Yang penting dia nanti cair aja, jadi nggak usah sampai mendidih. Ini saya ulang lagi, biasanya kalau kita bikin cake mencairkan margarin itu kadang sampai kelupaan mendidih. Nah itu tidak disarankan sekali karena nanti mempengaruhi dengan tekstur cake-nya. Jadi yang penting dia udah nyair, sudah larut semua, itu udah selesai. Dia jangan sampai mendidih sampai keluar asap. Nah itu otomatis nanti kandungan dari margarin itu rusak, apapun merek margarinnya. Nah ini kita cairkan. Saya pakai oven, jadi saya masukkan aja di dalam oven nanti biar mencair. Oke, untuk bahan B-nya, saya punya 3 butir telur, gula pasir 70 gram. Gula pasir saya masukkan. Terus kita pecahkan telur satu persatu. Nah, ini ada tip dari saya.
untuk mengetahui telur ini bagus apa tidak itu sebenarnya tinggal dikocok gini. Kalau dia kocak gitu ya, kelihatan di bawah itu di dalamnya kayak air gitu, nah itu biasanya dia kualitasnya udah menurun, bahkan bisa-bisa dia udah basi. Jadi dikocok-kocok gini, dia kalau padat dia udah masih layak. Jadi kita masukkan langsung aja ke bowl bersama dengan gula pasir. Jadi untuk menghindari jangan sampai waktu kita pecah nggak kita kocak gini, dia masukin terus ternyata telurnya busuk atau rusak. Nah itu tips dari saya, dikocok gini aja. Itu dulu saya waktu masih aktif jadi baker seperti itu. Jadi itu menghindari banyak banget kesalahan telur busuk kita masukin jadi satu di adonan. Setelah itu kita pasang di mesin, kita pasang juga whisknya. Ini tak harus di rumah, kalau ibu-ibu atau bapak mau bikin terus nggak ada mixer seperti ini, pakai hand mixer juga bisa. Ini kita putar dengan kecepatan tinggi sampai dia nanti mengembang putih, kaku, dan berjejak. Saya pernah kasih tahu maksud berjejak itu seperti apa. Dia seperti kaku terus dia membekas, dari putaran itu dia membekas, nah itu istilah berjejak. Sambil kita tunggu untuk telur sama gulanya dia mengembang kaku, nah, saya siapkan juga bahan berikutnya yang bahan C. Itu saya pakai, masih tetap andalan saya, dua jenis tepung. Yang satu kita pakai tepung protein tinggi. Jadi protein tinggi apa? Saya rasa kalau tanya ke toko bakery pasti tahu, biasa buat roti. Jadi ini saya pakai untuk cake. Terus tepung berikutnya saya pakai tepung protein sedang. Protein sedang yang biasa buat cake atau bolu, nah itu protein sedang. Nah ini saya pakai masing-masing 35 gram. Selanjutnya saya juga punya Etna Vanilla Powder. Kalau misalkan Etna Vanilla Powder ini bapak ibu nggak ada, sulit dijumpai, bapak ibu bisa pakai Hammer Vanilla yang bentuk liquid atau cair, beratnya juga sama. Kalau Hammer Vanilla Powder ini saya pakai 2 gram, kita masukkan di tepung. Jadi kalau pakai Hammer yang liquid yang cair juga pakai 2 gram. Terus saya juga pakai Etna susu Borderidge. Jadi kapan hari beberapa waktu lalu saya bikin tanpa susu. Nah ini akan saya coba pakai susu, jadi biar bapak ibu sempat juga ada yang tanya ke DM saya secara pribadi, Pak kalau dikasih susu bubuk gimana? Saya bilang tambah enak. Resep saya yang memang saya bikin standar UMKM, jadi nggak terlalu mewah tapi rasanya enak banget. Nah ini akan saya bikin enak lagi, saya pakai susu bubuk Etna Borderidge. Kita masukkan juga jadi satu untuk semua bahan tepung. Untuk bahan yang kita lelehkan, bahan pertama atau bahan A, jadi saya keluarkan. Nah bentuknya seperti ini, jadi dia nggak sampai mendidih. Jadi enaknya kalau kita di dalam oven seperti ini, tapi kalau pakai kompor langsung juga sama, yang penting jangan sampai mendidih. Untuk kocokan telur sama gulanya jadi seperti ini posisinya udah soft peak bapak ibu. Jadi dia soft peak itu, nah itu membekas, jadi putaran dari whisk mixer ini kalau saya perhatikan dia ada bekas, nah dia kaku, nah warnanya juga pucat. Nah ini udah selesai, tinggal langsung dimasukkan bahan berikutnya. Jadi bahan berikutnya saya punya tadi bahan C, tepung, kita masukkan aja. Jadi kalau untuk saya bikin yang warna orange ini atau putih, misalkan nggak mau ngasih warna, nah ini cenderung lebih enak, jadi nggak perlu pakai pengayak atau ayaan. Tapi kalau kita bikin yang coklat,
Bapak Ibu harus pastikan pakai ayaan, karena takutnya biasa coklat itu gumpel-gumpel. Ini udah, lalu kita putar dulu sebentar aja, yang penting dia tercampur. Selanjutnya untuk bahan cairnya ini saya tambahkan HK ayam orange sedikit aja, mungkin seujungnya sendok teh. Jadi saya campurkan di posisi margarin. Nah, ini untuk cake emulsifiernya sendiri. Nah, ini saya pakai alpha gel, nanti masuknya terakhir ya Bapak Ibu. Nah, saya pakai teknik masuk yang terakhir, jadi bukan pertama waktu sama telur. Ini bedanya teknik yang saya pakai. Jadi bahan cairnya kita masukin aja. Posisi dia panas juga bagus, jadi nggak usah takut kalau misalkan bahan cairnya margarin ini masih dia panas, masukkan aja nggak apa-apa. Yang penting hangat ya, hangat-hangat atau panas, nggak usah takut nanti turun atau cake-nya amblek. Jadi resep bolu atau sepong basic yang saya punya ini sangat mudah. Kalau di sosial media ada bahasa anti gagal. Nah, ini baru setelah masuk kita tambah kecepatannya, asal tercampur aja. Setelah itu baru, nah ini proses alpha gel cake emulsifiernya saya masukkan. Jadi alpha gel cake emulsifier saya pakai 7-10 gram. Ini saya pakai 7 gram. Nah, ini langsung dimasukkan aja. Nah, ini bedanya teknik yang saya pakai. Pasti kalau Bapak Ibu biasa bikin bolu atau cake, ada perbedaan di teknik ini. Setelah itu baru diputar dengan kecepatan yang tinggi lagi sampai dia sobik lagi, kaku lagi seperti awal tadi. Nah, itu udah selesai. Nah, ini dikocok aja terus, nanti secara otomatis kok Bapak Ibu dia akan kembali ngembang lagi, kaku lagi. Nah, itu perbedaan dari teknik yang saya pakai. Ini biasanya sih banyak digunakan di Singapura. Jadi resep-resep ini, model seperti ini, teknik seperti ini memang kalau di Indonesia enggak umum. Jadi kebanyakan pasti yang biasa Bapak Ibu lakukan di rumah. Jadi opalet, SPTBM itu pasti masuknya sama telur sama gula. Nah, kalau saya punya beda. Terus misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu, loh kan dimasukkan di telur sama gula gimana Pak? Beda, jadi tekniknya beda, prosesnya juga beda. Jangan dicoba, nanti takutnya amblek, karena kita pakai 2 kali sistem pengembangan atau sistem mengembang 2 kali. Jadi alpha gel cake emulsifier ini kita pakai untuk yang terakhir ya, untuk menjaga posisi dari adonan ini tetap kokoh. Nah, ini dia secara otomatis ya Bapak Ibu, dia naik lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa untuk resep yang saya demokan kali ini, saya bikin yang warna oranye. Jadi untuk coklatnya nanti resepnya sama, prosesnya sama seperti yang saya bikin waktu postingan sebelumnya, cake potong. Nah, itu sama persis, resepnya juga sama juga. Ini kalau yang belum sempat lihat, tolong dilihat lagi di Facebook ya, cari aja cake potong di Facebook halaman PT Hakiki Donata, nanti akan muncul kelas baking demo saya waktu bikin cake potong. Kalau nggak salah itu saya juga bikin cake pop Natal. Nah, saya pakai basic spong yang sama. Nah, sampai seperti ini ya udah berjejak kaku. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah selesai. Setelah itu kita siapkan spatula atau solet, bisa rubber spatula. Kalau yang saya pegang ini rubber spatula, dia karet, jadi lebih enak waktu ngambil dari sisi-sisi sampingnya, itu dia lebih elastis. Memang mungkin agak mahal, tapi kalau untuk buat seperti ini saya rasa Bapak Ibu harus punya, karena ini juga awet, nggak gampang rusak selama penggunaannya benar. Yang penting mempermudah, jadi apapun investasinya kalau mempermudah pekerjaan Bapak Ibu,
kalau memang ada anggarannya jangan ragu-ragu, beli aja. Lanjut, saya tuang ke loyang. Jadi tuangnya di posisi tengah dulu, biarkan dia menyebar sendiri. Kita tuang semua. Resep saya ini pas ukuran loyang 18 kali 18. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin 3 loyang, kalikan aja resep saya 3 kali. Kalau Bapak Ibu bikin 2, kalikan 2. Jadi kalau mau bikin nyoba kecil-kecilan dulu, bikin 1, nah ya sesuai dengan resep yang tertera di Facebook saat saya baking class ini. Nah itu ukuran 1 loyang untuk 18 kali 18 kali 5 ya, jangan lupa. Jadi loyangnya loyang 18 kali 18. Setelah masuk semua, kita ratakan aja sebentar. Jadi ujung-ujung biasanya yang paling utama. Ya. Setelah itu kita hentakkan di meja 1 kali atau 2 kali. Nah, atau misalkan kalau masih ada gelembung, ini bisa dihentakkan lagi. Ini fungsinya untuk mengeluarkan gelembung udara supaya cake-nya padat, supaya nggak ada rongga-rongga terlalu banyak. Ini dihentakkan aja. Setelah itu baru kita masukkan ke oven dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menit, atau nanti kita pegang dia udah keras, nggak ambles gitu dia. Kalau kita pegang udah keras mental gitu, nah, itu udah matang. Ini saya masukkan dulu ke oven. Oke, setelah cake-nya matang atau basic sponge oranye matang, nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada gelembung dikit nggak masalah. Nah, setelah itu baru kita keluarkan dari loyang. Kebetulan saya udah siapkan buat 3. Langsung aja kita balik. Dan saya juga siapkan bikin yang coklat. Sekali lagi coklatnya sama ya Bapak Ibu, resepnya sama. Nah, cuman bedanya ada penambahan coklat bubuk. Jadi kalau bingung mau nambah coklatnya berapa Pak, dilihat aja di postingan saya sebelumnya dengan judul cake potong. Nah, itu saya bikin juga sama seperti ini. Ini kita potong juga, lalu kita lepas. Untuk teksturnya, nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, dia padat ya, padat ya, nggak kasar, padat, terus dia juga lembab. Ini saya coba pegang, dia lembab, nggak keras ya, beda ya. Jadi sama basic sponge saya ini, kalau dia udah nginap, saya jamin dia lebih enak. Saya sarankan sih untuk cake-cake apapun, mau tar, mau gulung, bisa pakai resep andalan yang saya punya ini. Jadi saya bilang andalan karena saya selama bikin sponge cake, saya cukup puas banget kalau bikin sponge cake dengan resep olahan saya seperti saat ini. Selanjutnya untuk coklatnya sendiri, karena saya butuhnya cuma separuh, karena saya akan bikin 1 coklat ada di tengah, jadi ini otomatis saya potong, saya belah jadi 2. Terus untuk sisa potongannya akan saya simpan.
Untuk kulitnya sendiri, bagian atas ini bisa dikupas, bisa tidak juga bisa. Jadi kalau misalkan mau dikupas ya tinggal dipotong aja di bagian kulit atasnya ini. Lalu jangan lupa, saya juga pernah berbagi tip, jadi potongan kayak gini jangan dibuang Bapak Ibu, jadi disimpan aja, dikumpulin di lemari es atau di freezer. Nanti kalau udah ngumpul banyak, dibikin seperti yang pernah saya ajarkan. Cake pop bisa, rumpol juga bisa. Setelah itu akan saya beri selai. Saya punya selai, saya udah siapin. Ini saya akan pakai yang strawberry. Jadi Etna filling ini kita ada strawberry, pineapple, ada juga melon. Ini kalau misalkan maunya bukan selai buah, mau pakai Etna cream fill juga bisa. Cream fill ini pla instan. Jadi cream fill kita juga punya yang keju, coklat, kacang merah juga ada. Untuk kali ini saya akan bikin yang selai Etna selai strawberry. Ini tinggal kita buka, kita ambil, kita taruh. Nggak usah banyak, secukupnya aja. Kan ini sebagai perekat, jadi diratakan. Setelah itu untuk yang lapis oranye, saya juga akan belah jadi dua. Kalau mau tahu sisi dalamnya seperti ini, jadi padat ya, hampir mirip seperti sifon atau cotton cake. Dia masih lembut, dia lembab. Itu perbedaan resep yang saya pakai. Setelah itu tinggal kita tumpuk seperti ini. Lalu untuk supaya dia rata menempelnya, ini bisa kertas bekas di bawahnya itu kita taruh di atasnya. Habis itu kita tempatkan loyang di atasnya, kita tekan, lepas. Ini supaya dia nempel semua. Setelah itu akan saya proses yang selanjutnya. Jadi untuk merekatkan di sisi bawahnya atau sisi satunya masih tetap pakai Etna filling strawberry. Kita ratakan juga. Pastikan semua alat yang kita pakai itu bersih ya. Jadi saya pakai apapun yang berhubungan dengan finishing atau dekorasi. Saya sarankan untuk semua alatnya bersih, karena itu nanti mempengaruhi usia simpan dari produk kita, termasuk juga tangan. Jadi tangan kita harus biasakan cuci, lap kering, apalagi sekarang banyak hand sanitizer, jadi atau pakai lap basah yang antibakteri itu juga bisa. Jadi supaya produk kita lebih awet. Setelah itu baru kita tumpuk untuk proses yang terakhir. Jadi kita taruh aja di atasnya. Lalu kita lakukan proses yang sama seperti yang tadi di awal, taruh di atasnya, kita tekan. Ini fungsinya supaya dia merekat, nggak usah takut cemet, karena cake ini juga kategorinya cukup kokoh. Dia nggak akan gampang ambles meskipun ditekan. Setelah itu kita pindah di tempat lain. Maksudnya di kertas yang lain yang lebih bersih, jadi supaya prosesnya juga enak. Jadi bentuknya seperti ini. Jika memang dia perlu di press lagi supaya rata, mungkin ada yang agak miring atau apa, di press aja lagi, nggak apa-apa.
Jadi fungsi untuk ngepres ini supaya dia rata. Nah, setelah itu baru, kalau saya sih biasanya suka saya trimming atau saya potong sampingnya. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah biarin utuh juga enggak apa-apa, dibiarin utuh. Kalau saya sendiri sukanya saya potong supaya kelihatan rapi sampingnya. Yang ini juga karena makanan ini hampir mirip seperti pakaian ya, Bapak Ibu. Jadi kalau tampilannya bagus, dia akan lebih menarik. Kecuali kalau kita jual long, jadi long itu utuh seperti ini tadi, ditumpuk langsung masuk ke kotak. Nah itu beda. Biasanya kanan kirinya memang nggak dipotong, nggak perlu dirapikan. Karena kadang kalau kita rapikan sama yang beli ditanya, tuh pinggirannya gimana? Biasanya seperti itu. Itu pengalaman saya selama waktu di bakery. Jadi sekali lagi, misalkan bikin terus nggak dikupas, nggak dirapikan seperti yang saya lakukan ini, nggak apa-apa. Saya ini hanya merapikan aja supaya Bapak Ibu di rumah bisa melihat teksturnya seperti apa. Jadi untuk long sendiri, seperti lapis-lapis yang biasa pakai kotak utuh. Nah ini seperti ini, tinggal dimasukkan di kotak. Biasanya di posisi seperti ini. Ya, jadi dilihatkan ke atas seperti ini. Kalau misalkan mau dibalik seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi kulitnya harusnya kalau kita bikinnya pas, dia nggak lepas. Untuk saat ini saya akan bikin yang slice. Jadi kalau mau utuh ya seperti ini, tetap utuh. Nah, kalau kita jual atau sajikan secara slice, bentuknya seperti ini. Jadi kalau sisi yang oranye ini Bapak Ibu lebih suka warna putih atau kuning, silakan. Nah, jadi tinggal diganti aja. Kalau saya tadi kan pakai pewarna kak ayam warna orange, Bapak Ibu bisa pakai yang warna kuning atau nggak usah dikasih warna, biarkan putih. Apa bedanya dengan lapis Surabaya? Dia yang kuningnya segar, tapi dia tanpa pewarna. Nah itu efek dari telur. Nah, sedangkan kita untuk kali ini kan saya nggak pakai banyak telur, jadi otomatis kita butuh warna yang supaya dia kelihatan keluar, jadi nggak putih. Nah selesai. Jadi untuk teksturnya bisa dilihat ya Mbak Ibu, dia padat sekali, lembab, mirip dengan cotton cake. Dia basah ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak pakai resep saya ini, nggak coba atau nggak uji coba di rumah, rugi banget, karena saya berbagi secara gratis ya. Konsultan yang kita lakukan adalah konsultan secara gratis. Jadi resep yang saya kasih juga bukan resep abal-abal, jadi resep asli yang tentunya bisa membuat variasi menu jualan di toko atau tempat jualan Bapak Ibu lebih bervariatif, jadi lebih mewah. Meskipun bahan yang kita pakai
bukan bahan-bahan yang kategori mahal. Nah, Bapak Ibu, udah selesai untuk baking class saya hari ini. Jadi dengan produk lapis Surabaya opposite, jadi lapis Surabaya yang berbeda, berbalik. Jadi nggak seperti lapis Surabaya pada umumnya. Jadi kuning saya lebih ke arah ke orange. Jadi misalkan mau selainya diganti pineapple atau seli-seli yang lain juga bisa. Ini caranya, tahapannya juga simple banget. Tadi saya udah ajarkan. Saya rasa setiap Bapak Ibu mau coba pasti kemungkinan terbesarnya akan berhasil, karena resep saya ini memang saya kolaborasi supaya lebih mudah dan anti gagal. Untuk bahannya saya ulangi lagi tadi, untuk proses pembuatan dari lapis Surabaya opposite ini, susu hatinya saya pakai 38 gram, royal crown saya pakai 22 gram, minyak sayur saya pakai 19 gram. Nah, ini saya jadikan satu, saya cairkan, asal cair aja, jangan sampai mendidih. Terus untuk bahan B nya, gula pasir saya pakai 70 gram. Terus untuk telur saya pakai 3 butir. Terus bahan C nya, saya pakai tepung protein tinggi 35 gram, tepung protein sedang 35 gram. Terus untuk full creamnya, susu bubuknya saya pakai Etna susu borderit 10 gram. Terus untuk perasa vanilanya saya pakai Hammer Vanilla powder, atau bisa pakai Hammer Vanilla essence atau flavor, itu juga bisa, sama kita pakai 2 gram. Untuk pewarnanya, untuk saat saya bikin ini saya pakai pewarna HK Ayam orange. Di warnanya seperti ini, botolnya kecil, tutupnya juga aman, tinggal tetes dia udah pakai. Kalau misalkan mau warna yang kuning juga bisa, tapi kali ini saya mau bikin agak beda, jadi saya pakai warna orange. Kalau warna kuning udah umum, jadi kalau mau bikin kuning silakan, tapi saya bikin hari ini saya pakai warna orange. Terus untuk bahan terakhir saya pakai cake emulsifier merek Alpha Gel, produk Kaki Donata juga, dan prosesnya berbeda dengan kita bikin sepong atau cake pada umumnya. Jadi Bapak Ibu saksikan aja video saya kalau bikin sepong cake, basicnya sama semua, jadi berbeda dengan pada umumnya orang bikin cake. Demikian demo baking class pada hari ini dengan saya. Untuk produk-produk PT Hakiki Donata, Bapak Ibu bisa dapatkan di toko bahan kue terdekat, atau juga bisa melalui Tokopedia dan Shopee untuk pembelian kapasitas kecil. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pembelian dengan kapasitas besar, Bapak Ibu bisa DM ke nomor tertera di akun Facebook PT Hakiki Donata, bisa cantumkan nama, alamat, dan nomor telepon. Nanti akan kita bantu oleh teman-teman sales yang mengcover area atau lokasi Bapak Ibu berada. Jadi kita punya sales cukup banyak, hampir menyebar di seluruh Indonesia. Untuk aktivitas kami baker-baker PT Hakiki Donata, kita juga ada di Instagram setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat jam 3 sore. Untuk saya sendiri ada setiap hari Sabtu jam 9 pagi dan hari Minggu jam 3 sore. Di YouTube kita juga ada, jadi nanti di YouTube Bapak Ibu kalau butuh mau download aktivitas baking class kita, resep maupun proses atau trik dan lain-lain yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha bakery di tempat Bapak Ibu, bisa juga di-download dari YouTube. Atau di Instagram TV kita juga ada, di sana resep-resep dan produk-produk yang didemokan oleh baker-baker dari PT Hakiki Donata kita upload di sana juga. Sekian dari saya, semoga menambah inspirasi lagi untuk tetap semangat bergelut di dunia bakery. Sampai jumpa.